Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311. Saya Nurwaji Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC 2023. Nah, di kesempatan ini kami akan memaparkan hasil tugas peta konsep kami dengan judul Perkembangan Intelektual, Sosial, Bahasa, dan Perkembangan Afektif. Nah, ada 4 poin di dalam, yaitu perkembangan intelektual, sosial, bahasa, dan afektif. Oke, langsung saja. Untuk poin pertama adalah perkembangan intelektual. Jadi apa itu perkembangan intelektual? Perkembangan intelektual merupakan proses pertumbuhan kemampuan berpikir dalam memahami dunia di sekitar kita. Jadi individu itu mengalami tahap intelektual di kehidupannya. Yang pertama ada tahap sensori motor, di mana berkisar dari 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui indera dan tindakan fisik. Yang kedua adalah tahap praoperasional, yang dimana berkisar sekitar 2 sampai 7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan simbolik tetapi belum bisa untuk berpikir abstrak. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang berkisar sekitar 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai dapat berpikir secara logis. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal, yang dimana anak mulai dapat berpikir secara abstrak, hipotesis, dan sistematis. Nah, poin yang kedua adalah perkembangan sosial. Nah, apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan proses belajar individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, seperti tradisi, norma, ataupun interaksi yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ada 4 komponen dalam perkembangan sosial ini. Yang pertama adalah proses belajar, di mana perkembangan sosial ini merupakan proses belajar yang berkelanjutan, di mana individu mempelajari berbagai perilaku sosial. Yang kedua adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Yang ketiga adalah interaksi. Interaksi ini merupakan kemampuan untuk menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah keterampilan sosial, di mana melalui perkembangan sosial, individu bisa mengembangkan berbagai keterampilan atau potensi dalam dirinya melalui lingkungan tersebut. Poin yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa adalah proses yang melibatkan peningkatan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan menghasilkan bahasa. Ada 5 komponen, yaitu fonologi. Fonologi adalah kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan struktur kata dan imbuhan. Yang ketiga yaitu sintaksis, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan struktur kalimat. Yang keempat yaitu semantik, adalah kemampuan untuk memahami makna kata dan kalimat. Dan yang kelima yaitu pragmatik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam konteks sosial dan komunikasi. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu perkembangan afektif. Nah, perkembangan afektif adalah perkembangan emosi dan ekspresi perasaan seseorang, mulai dari bayi hingga remaja, yang mencakup kesadaran, perbedaan, dan pengelolaan emosi diri sendiri dan orang lain. Ada 5 komponen, yaitu yang pertama pengakuan emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi seperti mengelola stres, marah, atau sedih. Yang ketiga yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang keempat yaitu sikap. Sikap adalah kemampuan untuk mengembangkan sikap positif seperti toleransi, empati, dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Oke, baik. Setelah pemaparan dari materi ini, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, baik. Pertanyaan saya itu, bagaimana kamu menghadapi konflik atau perbedaan pendapat terhadap teman dan keluarga? Oke, baik. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan atau menghadapi konflik di lingkungan pertemanan atau keluarga? Nah, konflik dan perbedaan pendapat itu biasanya konflik muncul atau dipicu dari sebuah selisih paham atau perbedaan pendapat yang sederhana tetapi dibesar-besarkan. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut? Yang pertama itu tentunya kita perlu untuk mengomunikasikan hal tersebut secara baik. Kita perlu untuk membangun komunikasi yang baik
menghadapinya dengan kepala dingin, dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi karena kita tidak sendiri. Nah, yang kedua adalah kita perlu untuk mengontrol emosi karena apa yang tidak sepaham dengan kita tidak akan terpancing agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi. Kemudian kita fokus kepada permasalahan tersebut dan juga fokus kepada apa sebenarnya tujuan dari pendapat tersebut. Kita perlu untuk memikirkannya dengan baik agar menghindari konflik yang dimana pendapat yang beda ini tidak kita anggap sebagai suatu masalah. Dan yang terakhir mungkin tentunya kita tidak boleh menghakimi orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita, karena dengan adanya perbedaan pendapat atau pendapat lain yang masuk, itu artinya akan ada lebih banyak atau lebih luas lagi suatu solusi dari sebuah pencapaian tujuan yang ingin kita capai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi intinya harus selalu berkomunikasi dengan baik dan berkepala dingin serta menahan emosinya ya. Iya, jadi itu tadi komunikasi yang baik. Oke, sekarang giliran saya yang bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda lingkungan dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah? Interaksi sosial siswa di sekolah. Jadi di lingkungan sekolah, interaksi sosial siswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Yang biasanya itu suasana sekolah, seperti adanya rasa aman, penerimaan dari teman sebaya, dan dukungan dari guru, mendorong siswa untuk berani berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan juga membantu siswa untuk belajar toleransi dan empati. Selain itu, kegiatan-kegiatan sekolah seperti kerja kelompok, ekstrakurikuler, dan acara kebersamaan memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dan membangun relasi sosial yang kuat. Nah, sebaliknya, jika lingkungan sosial bersifat otoriter, penuh tekanan, atau adanya diskriminasi atau bullying, siswa bisa menjadi tertutup, minder, atau bahkan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. Nah, oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial siswa. Oke, jadi pembentukan dari faktor eksternalnya ya yang lebih dominan, bagaimana lingkungan itu bisa menjadi dampak positif untuk siswa bisa menjalin interaksi yang baik. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari pemaparan peta konsep kami mengenai perkembangan intelektual, sosial, bahasa, dan perkembangan afektif. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.